Oke, halo, nama saya Rifan Marijo Santano dan di sini saya akan melakukan ujian praktek untuk fisika dan melakukan dua percobaan. Yang pertama itu listrik statis. Untuk listrik statis kita akan kita membutuhkan 3 bahan, yaitu yang pertama kain sutra atau rambut, balon atau sisir plastik, dan juga air yang mengalir. Langsung aja di sini. Kita yang pertama itu pakai sisir plastik, sisirin ke rambut dan hanya satu arah saja. Kayak gini. Oke, kalau gitu kita langsung deketin ke air aja. Oke, tadi di video dapat kelihatan dikit ya, dia membelokkan airnya gitu, kayak apa maksudnya, airnya belok ke arah pengarisnya dikit banget, hampir nggak ketara sih, tapi ada pokoknya dia ada kayak belok ke arah pengarisnya dikit. Nah, jadi itu sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Oke. Nah, di sini pertanyaan pertama, mengapa aliran air dibelokkan ke arah balon atau sisir plastik? Tadi karena ketika sisir plastik didekatkan pada air keran, muatan listrik atau elektron akan meloncat ke arah air keran. Di perjalanan elektron itu akan menumbuk atom-atom udara untuk membuat atom-atom itu terekstraksi. Gaya apa yang membelokkan aliran air tersebut? Itu gaya listrik berupa tolak-menolak atau tarik-menarik, atau disebut juga dengan gaya Coulomb. Lalu tadi pertanyaan ketiga itu, apakah balon dan sisir plastik bahan atau material lain apakah yang dapat digunakan untuk membelokkan air? Kalau tadi kan aku pakai sisir plastik ya, itu ada lagi pengeras plastik. Tadi aku ganti jadi pengeras plastik soalnya di sisir plastiknya dia nggak bekerja. Kayak plastiknya sisir aku terlalu sintetis dan semacamnya, aku nggak paham. Terus pertanyaan yang keempat, berdasarkan pengalaman, apakah ada perbedaan besar pembelokan air oleh bahan atau material yang berbeda? Ada, saling tolak-menolak dan saling tarik-menarik. Apakah yang terjadi jika balon atau sisir plastik yang bermuatan mengalami basah? Maka air akan menjadi seperti semula, karena air bersifat konduktor, kurang baik, dan energi yang ditimbulkan akibat gosokan antara rambut basah dan sisir plastik akan diserap oleh air tersebut, sehingga tidak muncul gejala kelistrikannya. Jadi dia nggak bisa tarik-menarik ya, kayak gitu. Itu untuk percobaan listrik statis. Maka kita langsung lanjut ke percobaan kedua. Untuk hipotesis dari percobaan ini, yaitu gaya molekul air terhadap benda bermuatan listrik. Nah, untuk kesimpulan dari percobaan pertama, yaitu listrik statis, yang pertama adalah sisir digosok dapat menghasilkan aliran air berbelok. Seperti tadi, aliran airnya berbelok ke arah pengarisnya ya. Yang kedua, jika balon digosok dapat menghasilkan gaya tarik-menarik atau gaya Coulomb tadi. Ketiga, jika gosokannya searah maka reaksinya lebih lambat. Dan yang keempat, apabila gosokannya dengan arah bolak-balik maka reaksinya lebih cepat. Sekian dari percobaan listrik statis. Marilah kita langsung lanjut ke percobaan kedua, yaitu percepatan gravitasi. Oke, untuk percobaan yang kedua, ini percepatan gravitasi. Aku bakal nanti langsung nunjukin bahan-bahannya, tapi yang alat dan bahan yang kita perlukan adalah stopwatch, satu set statis, bandul, tali atau benang, busur, dan juga penggaris atau meteran. Oke, untuk langkah-langkah percobaannya aku bakal langsung display di sini aja. Oke, boleh dibaca. Nah, kalau udah selesai, kita langsung aja masuk ke percobaannya. Oke, jadi setelah melakukan perhitungan dan pengamatan, data dan analisisnya saya dapat kayak gini. Ini untuk waktu getaran, periode getaran, kecepatan gravitasi buminya itu segini saya dapat. Habis itu konstanta pergeseran rata yang saya dapat itu setelah saya hitung itu 9,602. Habis itu kesalahan mutlak pengukurannya yang saya dapat itu 0,0232, dan kesimpulan yang saya dapat
Dari praktikum ini diperoleh percepatan gravitasi di lokasi rumah saya sebesar 9,602 plus minus 0,0232 meter per sekon kuadrat. Sekian dari ulangan praktek fisika saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.